Sebelum nonton, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan sukai video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haskell Dinis Begatal Maya Haskell Dinis. Hai, apa kabar pecinta serial drama Turki Kurulus Osman dimanapun Anda berada. Di video kali ini SNDCC akan melanjutkan serial drama Turki Kurulus Osman di episode selanjutnya, yang mana Osman kini telah ditangkap oleh Alizar Bey saat melakukan perjalanan bersama dengan Boran Alp dan juga Dündar Bey. Janji Osman kepada Dündar Bey adalah membuat Alizar Bey mengakui bahwa dia melenyapkan putra Dündar Bey, yaitu Batur Bey. Osman telah berbicara dengan Aygul dan berpikir bahwa dia mempercayainya. Tetapi Aygul mengkhianatinya dan mengatur penyergapan. Osman dan Boran Alp sekarang menghadapi situasi antara hidup dan mati. Nasib Osman ada tiga. Pertama, Dündar Bey ingin melenyapkannya sendiri. Kedua, Bokesi Mongol telah diperintahkan untuk membawa Osman yang ditangkap ke Gayhatu yang akan mengeksekusinya. Ketiga, Alizar Bey di sisi lain juga sangat ingin menghabisinya, tetapi perintah dari Gayhatu tidak dapat dilanggar. Osman dan Boran Alp diikat dengan tali dan diseret di jalan setapak di semak-semak menuju Konya dan Gayhatu Mongol. Alizar Bey dan Dündar Bey bersama dengan Johre Hatun yang dibebaskan dipertemukan kembali dengan Aygul di mansion. Göktürk dikirim ke mansion untuk mendapatkan informasi tentang Alizar Bey, tetapi terlihat oleh penjaga Balgai. Göktürk tidak punya pilihan selain pergi ke hutan bersama para noker untuk bertemu dengan Balgai. Balgai tidak tahu bahwa ketika Göktürk masih kecil, dia dibeli oleh Balgai di bazar budak. Saat ini dia mengizinkan Balgai untuk terus percaya bahwa dia masih kongar si Mongol. Balgai tidak bahagia. Osman telah menipunya. Dia mempercayai bahwa Osman memiliki hukum Genghis Khan, padahal semua itu palsu. Di Konya, Balgai dipermalukan di depan Gayhatu ketika dia mengetahui bahwa undang-undang itu palsu. Gayhatu telah memerintahkan agar Balgai dan anak buahnya ditemukan dan dilenyapkan. Berita bahwa Osman dibawa ke Gayhatu membuat marah Balgai. Dia berencana untuk mengejarnya dan membalas dendam. Sementara itu, Osman dan Boran diseret di sepanjang jalan setapak menuju Konya. Osman dan Boran, mereka terus-menerus dicambuk oleh Boke dalam perjalanan mereka. Osman mencari cara untuk melarikan diri di setiap langkah yang diambilnya. Gunduz mendapat kabar bahwa Osman telah ditangkap dan mereka membuat rencana terhadap Dündar Bey untuk menghadapi Alizar Bey atas kejahatannya yang telah gagal. Gunduz mengumpulkan Bamsi Bey dan Alvennya serta keluar dari desa Kayi dalam misi penyelamatan. Di desa Kayi, Abdurrahman Ghazi diserang oleh anak buah Dündar Bey. Mereka mencoba melenyapkannya, tetapi mereka lupa bahwa Abdurrahman Ghazi adalah seorang pejuang dan dia dengan mudah mengatasi penyerangannya. Abdurrahman Ghazi mengirim mereka ke tenda penjara untuk menunggu kembalinya Gunduz dan hukuman mereka. Dalam persiapan untuk menyerang desa Kayi, Abdurrahman Ghazi menyuruh para pria dan wanita membuat senjata untuk mempersiapkan diri mereka jika ketika datang pertempuran fisik. Di jalur Konya, Boke diserang oleh Balgai yang menangkap Osman dan juga Boran. Osman dan juga Boran mencoba, namun tidak ada jalan keluar bagi mereka. Osman dipukuli oleh Balgai dan akan segera disiksa untuk mencari tahu di mana hukum Genghis Khan karena rasa malu Balgai di depan Gayhatu. Sementara itu, Gunduz dan Bamsi Bey disergap oleh Bahadir. Namun penyergapan Bahadir gagal dan pengawalnya telah lenyap. Bahadir melarikan diri ke hutan, lalu Bamsi Bey mengejarnya. Dia ditangkap oleh Bamsi Bey. Di kamp Balgai di jalur Konya, Osman yang pemberani mengalami ujian siksaan yang mengerikan. Balgai menyuruhnya berdiri di bahu Boran Alp dengan tali di lehernya.
Sulit bagi Goktuk untuk berdiri dan melihat Osman dalam keadaan sulit seperti itu. Dia berharap bantuan akan segera tiba dan Osman akan diselamatkan. Saat Osman berdiri seimbang di bahu Boran Alf, Balgai mencambuk Boran dari bawahnya, menyebabkan berat seluruh tubuh Osman menarik jerat di lehernya. Penyiksaan ini terus berulang dengan Osman menjadi lebih lemah setelah setiap serangan gencar yang diberikan oleh Balgai. Pada akhirnya, Osman harus berjanji untuk memberitahu Balgai di manakah hukum Jenghis Khan berada. Sementara itu di hutan tempat Bahadir dan Bamsi Bey bertarung habis-habisan, Bahadir memikat Bamsi Bey ke pemandangan Burcin dan Busur serta anak panahnya. Burcin menembakkan 2 anak panah ke tubuh Bamsi Bey. Sebelum Bahadir benar-benar bisa melenyapkan Bamsi Bey, bantuan datang dalam bentuk Gundus dan juga Alvennya. Bahadir dan Burcin lari ke hutan meninggalkan Bamsi Bey yang terluka dan patah hati dikhianati oleh 2 orang yang dia cintai dan yang dia yakini mencintainya. Bahadir dan Burcin melarikan diri dari Alven dan menuju rumah besar Alizar Bey karena tidak dapat kembali ke desa Kayi. Balgai menghentikan hukuman Osman dan mengirim Boran di bawah penjagaan oleh Goktuk untuk mendapatkan hukum Jenghis Khan. Seperti keberuntungan, Goktuk ditempatkan sebagai penanggung jawab Boran. Goktuk diam-diam memberikan Osman pisau kecil untuk membantu memotong tali sebelum dia pergi. Di mansion pernikahan Aigul dan Alizar Bey berlangsung. Bahadir dan juga Burcin tiba kembali di mansion untuk memperingatkan ayahnya bahwa serangan mereka terhadap Gundus dan Bamsi Bey telah gagal. Dundar Bey ingin menyerang, tetapi sebelum dia bisa berusaha, dia menderita serangan jantung. Dundar Bey memulihkan serangan jantungnya dan bersiap untuk serangan meskipun dia masih sangat lemah. Di kamp terbaru Sheikh Edebali, Bala bekerja membantu ayahnya membangun pondok. Desa Ahi yang baru, Selcan Hatun pergi ke kamp untuk berbicara dengan Bala tentang alasan sebenarnya mengapa Osman mencoba menghentikan pernikahan Aigul. Bala sekarang tahu bahwa tujuannya adalah untuk membuat Dundar Bey melihat kejahatan Alizar Bey. Bala Hatun merasa jauh lebih baik sekarang karena dia tahu yang sebenarnya, bahwa Alizar Bey adalah musuh mereka dan bertanggung jawab atas kematian putranya Dundar Bey. Setelah serangan terhadap Bamsi Bey oleh Bahadir dan Burcin, Bamsi Bey dibawa kembali ke desa Kayi untuk membalut luka-lukanya. Abdurrahman Ghazi juga menceritakan kisahnya yang diserang. Penyerangannya sekarang adalah tahanan di penjara pengembara menunggu eksekusi. Bamsi Bey, Gundus dan Abdurrahman Ghazi meninggalkan desa Kayi, siap menghadapi Alizar Bey dan Dundar Bey di gerbang mansion. Di hutan, Osman melarikan diri dari Balgai dengan menggunakan pisau yang diam-diam diberikan oleh Goktuk. Balgai mengejar Osman dan menembakkan panah jauh ke tengah punggungnya. Osman berhasil melarikan diri dengan menunggang kuda tetapi terluka parah. Di hutan, Boran dilepaskan oleh Goktuk dan bersama-sama kembali mencari Osman. Dalam pencarian, di perhutanan mereka menemukan cincin yang berlumuran darah. Mereka mempercepat pencarian mereka yang mengetahui bahwa Osman terluka dan membutuhkan bantuan mereka. Kembali di hutan, Osman berada di punggung kuda dan terlihat kelelahan karena luka-lukanya. Dia telah sangat disiksa, dipukuli dan juga dipanah pada bagian punggungnya. Dia tahu bahwa Balgai tidak jauh di belakangnya, dan jika dia menangkapnya, dia pasti akan melenyapkannya. Dia mencoba untuk bertahan, tetapi pada akhirnya terjatuh dari kudanya dan tak sadarkan diri. Osman tidak bisa bergerak, tapi dia bisa mendengar langkah kaki mendekatinya. Dia berbaring tengkurap dengan panah mencuat dari punggungnya. Dia curiga Balgai telah menyusulnya. Lalu apakah Bamsi Bey dan Gundus masuk ke gerbang mansion, ataukah Dundar Bey dan juga Alizar Bey sudah menunggu mereka di dalam?
Osman yang telah melalui siksaan yang mengerikan dengan Balgai setelah lolos dari siksaan, apakah dia akan ditangkap sekali lagi oleh Balgai ataukah Boran Alf dan Goktuk menemukannya terlebih dahulu? Jawabannya ada dalam video kami selanjutnya. Lalu bagaimana menurut Anda tentang video kami kali ini? Komen di bawah ini. Dan sebelum pamit, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya dan sukai video ini. Jika kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, share dan juga klik like ya. Esen di sisi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon and bye-bye.